Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Angkat suaramu, serukan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari cuma dengan hatimu katakan sujud, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Maafkan jiwaku, maafkan jiwaku, maafkan jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Sembahnya, sebabnya Yesus Tuhan, Dia layak di atas segala raja, Dia yang layak disembah. Ya sakala maya sakala maya sakala yase, Ya la maya sakala maya sakala la maya se. Oh Dia la 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 yase. Ya sakala maya sakala maya sakala maya sakala la maya sakala maya se. Ya sakala la maya sakala la 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 yase. Oh ya la 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 ya la ya la 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 ya sakala la maya sakala la yase. Ya la ya sakala la maya sakala la ya sakala la yase. Ya takala la maya. Kau Yesus Tuhan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesusku. Tiada satu pun yang luput
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi, maka jiwaku Tuhan, ini kami Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal memuja kuasa-Mu, anugerah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mulialah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepadamu kami seluruh umat-Mu datang menyerahkan diri kami Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau taat, kami mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Di awal yang tahun baru ini Tuhan, kami minta Tuhan beri kekuatan bagi kami. Iman yang teguh agar kami boleh menjalani tahun ini dengan sempurna Tuhan di tangan-Mu. Tuhan, kami tahu kami mempunyai banyak kelemahan, tetapi Engkau kuat Tuhan. Engkau yang memberikan kami pertolongan untuk menapaki hari-hari kami. Dan kami tahu bersama Tuhan kami menang. Kami menang atas segala kelemahan kami. Kami menang atas segala kekurangan kami. Kami menang atas segala dosa kami. Dan kami mau hidup sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mulai ibadah pertama kami di tahun yang baru ini Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi, keluar dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Dan kami minta Roh Kudus menguasai kami sepenuhnya, menguasai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan pimpin, tuntun dan sucikan kami semua agar kami layak untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ada sukacita di rumah Tuhan? Yang siap memuji Tuhan serukan haleluya. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar, sebab Dia Raja yang dahsyat. Hey, semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama Tuhan kita lewati 2024, pimpinan Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi, Yesus, Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Yo, say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Akhir-akhir ini banyak berita yang mencemaskan hidup kita. Banyak berita yang membuat kita kekhawatiran. Tetapi di dalam Yesus kita berjalan dalam iman. Amin. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Sebab Dia Raja yang dahsyat. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Rohmu ku pasti menang semua. Tinggi namamu dipuji, percobaan, sebab Dia Allah yang setia. Batas kekuatanku, Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Yang yakin katakan namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Semua siap. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Semuanya siap, lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3, say. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena kuasa Roh Kudus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Hanya dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan selalu sediakan dalam hidup kita. Amin. Jangan khawatir akan hidupmu, percayalah kepada Tuhan sebab Dia
Allah yang dahsyat dan berkuasa. Siapkan hatimu kepada firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nyanyikan dengan hatimu. Katakan, saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah Tuhan Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Yang lama tidak lagi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami kehadirat Tuhan. Biarlah seperti dupa yang berbau harum dan menyukacitakan hati Bapa di surga. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami masing-masing menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah yang baik. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Tetapi bisa bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kegunaan diri kami sendiri. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu mengambil benih firman, bersatu hati kami katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Tidak semuanya. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat tahun baru buat yang menyaksikan melalui YouTube atau televisi First Media.
Periode ini saya melanjutkan seri tentang pertumbuhan rohani. Jadi supaya saudara ingat bahwa saya mengidentikan pertumbuhan rohani itu dengan pertumbuhan tanaman, ya. Hati saudara itu adalah tanah yang hendak ditaburi. Tugas kita menyiapkan hati kita sendiri sebagai tanah yang baik atau tanah yang berbatu-batu atau yang banyak semak belukarnya. Dan kita sudah membicarakan tentang pohon korma, di mana pohon korma itu melambangkan kehidupan orang benar. Kita juga sudah memeriksa tentang pohon aras. Pohon aras itu kehidupan orang benar yang bisa menjadi kesaksian karena menjulang tinggi sampai 40 meter pohon tersebut. Sekarang kita mempelajari tentang pohon zaitun. Di mana pohon zaitun ini dari Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-8, dia adalah raja pohon. Raja binatang, raja hutan, apa saudara? Ya, yang sana mungkin tidak sekolah, adik-adik yang satu deret itu, 6 orang. Raja binatang atau raja hutan itu apa? Kecoa katanya, ya. Orang tuanya perhatikan, ya. Raja binatang singa, tetapi raja tanaman dijawab bersama apa saudara? Pohon zaitun. Jadi pohon zaitun ini demikian luar biasa dan dilambangkan sebagai penyembah. Banyak orang suka ke gereja, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Banyak orang juga senang dengar firman. Ada anggota kita yang berkata, Pak John gak usah khawatir, kalau saya tidak ke gereja itu saya hari Minggu bisa dengarkan 3-4 khotbah di YouTube. Tapi jangan bangga, sebab benda yang paling dekat dengan tabut perjanjian itu mezbah dupa. Dan itu melambangkan orang yang suka menyembah, bukan orang yang suka berdoa. Kalau berdoa itu bisa berdoa, Tuhan tolong saya mau pergi, mau makan, mau tidur, mau ini, mau itu. Tapi kalau menyembah, kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Itu berbeda. Dan orang yang suka menyembah itu dilambangkan dengan pohon zaitun. Saya lanjutkan tentang pohon zaitun ini, ya. Tentu pohon zaitun juga memiliki buah, ya. Buah zaitun ini segar rasanya. Tetapi masalahnya dia itu punya rasa yang sangat pahit. Kalau kita ambil mangga, contohnya itu ada mangga yang kecut, ada yang manis. Pepaya juga begitu, ya. Buah-buah yang lain juga demikian. Manggis juga begitu. Tetapi buah zaitun ini pahit, tetapi dia segar. Ya, tidak ada buah zaitun yang manis, tidak ada. Ingat baik-baik. Kalau saudara pohon sekali lagi mangga, buah pepaya, ada yang manis, ada yang asam, jeruk juga begitu. Tetapi buah zaitun tidak ada yang manis, pahit. Supaya bisa dimakan, itu perlu diproses. Kalau buah mangga yang kecut menjadi manis, lalu mengalami proses, saya katakan tidak bisa. Betul saudara? Kalau saudara beli pepaya yang tidak manis, kelihatannya merah tapi waktu dipotong tidak manis. Bisa saudara jadikan buah pepaya itu menjadi manis?
Tidak bisa. Buah mangga juga, kalau sudah kecut, ya udah kecut jadi rujak. Tetapi buah zaitun ini supaya bisa dikonsumsi, dia harus diproses. Berarti ini buah yang spesial. Karena yang lain tidak bisa. Ya, durian kalau sudah tidak bagus lalu mau jadi manis, nggak bisa. Kalau buah zaitun tidak demikian. Dia konturnya aslinya pahit. Supaya bisa dimakan, itu harus melalui proses. Katakan bersama, karena ini kata kunci. Katakan bersama, proses. Demikian juga orang yang mau menjadi penyembah, dia harus mengalami proses. Prosesnya itu apa? Sekali lagi, saya berkhotbah, saudara mendengarkan, yang di rumah juga mendengar. Saya mengharapkan saudara tidak hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin dengar firman, itu bagus. Tetapi itu masih di meja roti. Ada benda yang lebih tinggi lagi. Tujuan saya khotbah ini supaya setiap yang mendengar, saudara terpacu untuk menjadi penyembah. Katakan haleluya. Supaya bisa menjadi penyembah yang benar, saudara perlu mengikuti pimpinan Roh Tuhan. Mengikuti pimpinan Roh Tuhan itu hal yang tidak enak, alias pahit bagi kedagingan. Yang paling nyata saja secara fisik, saudara menyembah Tuhan berlutut, ya. Kekuatan dengkul. Kita di gereja berdoa masih lumayan ada gabusnya. Saudara kalau berolahraga di tempat gym, ini ada Bu Tri yang biasa berolahraga di gym. Yang penting dilatih itu bukan hanya ada arda juga, bukan hanya dada, bahu, ya, arda betul? Tetapi kekuatan kaki ini. Siapa yang meninggal tuh? Vicky Justin, ya. Kamu kok lupa Justin, kamu saudaranya Justin. Dia mati karena dia squat. Ditaruh di sini. Squat tuh bukan gini lalu dia gini-gini seneng-seneng begitu. Tetapi di sini kekuatan kaki. Kaki itu banyak yang dilatih kalau olahraga di gym. Saudara mau menyembah Tuhan berdoa, duduk, senden. Tidak lama, apa saudara? Dukrok. Tahu singkatan dukrok? Siapa tahu keluar di kuis. Duduk, Bu Mevi lanjutin, ngorok. Saya berdoa duduk di kasur Pak, supaya bisa lama menyembah Tuhan. Betul. Menyembahnya malam, amennya pagi. Isinya tengah-tengah itu lebih banyak 90%. Ini. Itu yang pertama yang nyata saja. Belum lagi yang lain. Coba saudara biasa menyembah Tuhan, 5 menit rasanya kok 1 jam. Tapi kalau kita telepon orang, 1 jam rasanya 5 menit. Tetapi justru hal-hal yang pahit ini untuk daging, itu yang harus kita buang. Amin. Amin. Yang pahit ini harus kita buang. Kalau saudara tidak membuang hal-hal yang pahit, yang mengenakkan bagi kedagingan, saudara tidak bisa menjadi penyembah yang benar, tidak bisa menjadi pohon zaitun. Harap-harap pohon zaitun, pohon korma aja belum karuan kok.
zat yang memberikan rasa pahit pada buah zaitun itu namanya, ayo kita baca bersama, agak repot, 2, 3. Oleuropein. Sekali lagi, 2, 3. Oleuropein. Ingat baik-baik ya, oleuropein. Untuk menetralisir ini bukan dibuang, tapi dinetralisir, dijadikan supaya tidak pahit-pahit banget. Loh Pak, kalau buah zaitun itu apakah manis? Manis pol, enggak bisa. Tadi seger, jeruk yang segar itu ada kecut-kecutnya sedikit. Duren yang enak itu ya ada pahit-pahitnya. Dinetralisir dengan apa? Dengan garam. Kalau bicara soal garam, saya pernah khotbahkan tentang perjanjian garam. Coba sudah lihat ini dalam Bilangan 18:19b. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Apa perjanjian garam ini? Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu kewajiban saudara. Itulah yang akan bisa menetralisir. Apakah memberikan persepuluhan itu hal yang enak? Oh tidak. Kalau gajinya masih 1 juta ngasih 100.000 sih enggak masalah. Kalau gajinya sudah 10 juta ngasih 1 juta itu lumayan. Kalau gajinya 100 juta hilang 10 juta itu berat. Tapi itu awal untuk membuang yang pahit, menetralisir. Dan akhirnya buah zaitun itu bisa dimakan. Kalau saudara baca, cari di Google, ya, buah zaitun ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan itu apa Pak? Cari lagi baca. Kan saya minggu lalu di akhir tahun khotbah, saudara yang berusia 50 ke atas punya handphone yang canggih. Sekarang handphone rata-rata sama lah ya. Coba saudara mendaya gunakan. Kalau mau belanja dan lain sebagainya, saya minggu lalu katakan saudara harus bisa pakai apa saudara? QRIS. QRIS ini bukan QRIS lain ya. QRIS dan QRIS itu beda. Kalau QRIS itu pakai Gold atau Gillette. Karena saya sedikit jengkel, maaf ya. Waktu ke Tiara berapa hari lalu, kasirnya ini satu di sini, satu di sana. Yang antri panjang. Ya kita sabar. Akhirnya dekat giliran saya, di depannya ada seorang ibu-ibu yang agak gemuk, tidak tua sekali. Dia berkata sama kasirnya, saya bayar pakai QRIS, ya. Disiapkan sama kasirnya, ini QRIS-nya enggak keluar-keluar di handphonenya. Gini bingung. Saya di belakang sudah ngomong, bisa ya, gitu. Bisa ya. Dia diam aja, ya. Sampai yang itunya udah kelamaan, tuh saya tanya sama kasirnya, saya enggak bisa enggak duluan, di belakang saya masih panjang. Enggak bisa Pak ini, belakang terhambat yang belakang. Perempuan di depan saya bilang gini terusan, sabar ya Pak. Gitu. Hampir loh saudara saya tuh jawab, iya Bu Gendut. Hampir saya ngomong gitu, untung saya masih bisa menahan. Ya, dan lama sekali prosesnya. Akhirnya dia bayar tunai. Nah, tanya kiri kanan saudara. Saudara bisa QRIS nggak? Coba tanya itu loh. Tanya dulu ya. Jangan-jangan saudara baru dengar QRIS ini di pagi ini. Dan sekali lagi yang terpenting kalau saudara pakai QRIS, yang terpenting itu apa saudara?
ada saldonya. Sampai QRIS ditolak, decline. Gara-gara saldonya tidak mencukupi, malu saudara ya. Malu. Oke. Antioksidan, nah saudara cari di Google atau cari di informasi lah. Kalau mau lebih susah sedikit ke perpustakaan. Antioksidan ini sangat penting buat kita, bisa mencegah kanker dan lain sebagainya. Ini buah ini kandungan antioksidannya tinggi sekali. Sayangnya kita di sini ini tidak ada pohon zaitun ini, tetapi kita bisa mendapatkan buahnya karena sekarang ini dunia ini sudah globalisasi luar biasa. Sudah bisa dapatkan apel pear yang dari China, ya kan, dan lain sebagainya. Ingat ya, oleuropein. Kemudian saudara-saudara, dan kualitas minyak zaitun yang sangat terkenal itu terletak di oleuropein itu. Luar biasa ya, Tuhan menciptakannya. Kualitas minyak zaitun atau orang mengatakan olive oil. Kita tidak terbiasa makan olive oil itu, tetapi kalau orang-orang di Eropa, di Amerika, kalau mereka membuat pasta, kalau mereka di Eropa membuat pasta, kita di Indonesia membuat apa? Pasta gigi ya. Pastel. Itu terletak di zat oleuropein itu. Saya tuliskan di sana, ini minyak zaitun, olive oil yang berasal dari buah zaitun. Itu bagus untuk apa? Yang pertama obat-obatan. Yang kedua untuk kosmetik. Kalau saudara tidak percaya, saudara yang wajahnya mulai turun dan keriput, ambil olive oil, gosokkan begini. Terus setiap hari. Kalau saudara bisa pakai itu 24 jam per hari, maka pada hari yang ketujuh saudara akan berubah menjadi olive oil. Ya, bagus untuk bahan kosmetik dan bahan untuk membalsam mumi. Membalsam mumi itu tidak 1 hari 1 minggu, bisa 2-3 bulan. Kita di sini jarang ada yang seperti begitu. Tetapi kalau untuk kebudayaan Mesir, wah, tidak semua orang yang mati lalu dibalsam. Enggak. Sama seperti di Bali, tidak semua orang Hindu yang meninggal seminggu 2 minggu kemudian diaben, tidak. Kalau nggak ada uang dia nunggu dulu. Nanti kalau ada yang kaya ngaben, ya ini rombongan ikut 10 orang diaben. Lah apanya diaben Pak, orang sudah tinggal tulang, ya tetap. Itu mereka punya kepercayaan. Jadi intinya saudara, pohon zaitun mengeluarkan buah zaitun. Kontur buah zaitun ini pahit. Untuk menetralisir digunakan garam. Pahitnya buah zaitun ini diakibatkan zat oleuropein. Zat ini yang luar biasa, yang membuat buah zaitun yang diproses menjadi minyak zaitun menjadi sangat terkenal dan luar biasa. Dan harga olive oil ini tidak murah saudara. Digunakan untuk banyak kegunaannya. Obat, kosmetik, membalsam, dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan penyembah? Penyembah sejati. Kalau memang saudara ini seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar, otomatis bisa dilihat dari hidup rohani saudara yang berguna bagi orang lain. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat.
Pohon korma yang tadi sudah saya singgung, melambangkan kehidupan orang yang benar. Benar itu berguna yang pertama buat saudara dulu. Kalau saudara sudah benar, baru saudara bisa membawa orang kepada kebenaran, kepada jalan yang benar. Kalau saudara saja matematika 5 dikali 2 enggak bisa, bagaimana mau ngajari orang? Tetapi beda dengan buah zaitun, pohon zaitun ini. Untuk dia gunanya apa? Pahit tuh buahnya. Dia harus diproses dulu supaya bisa berguna. Hidup saudara yang kedagingannya diproses supaya hal-hal yang jelek, yang pahit itu yang jelek, terkikis. Kita memasuki tahun yang baru. Saudara milikilah resolusi yang baik untuk diri saudara. Dalam hal rohani. Haleluya. Misalnya, yang gampang saja. Saya sekarang kalau ibadah tidak terlambat. Saya berusaha, kalau ada ibadah 2 kali, saya berusaha ibadah 2 kali. Loh, kamu orang kerja lembur aja oke kok. Demi mengejar apa? Uang lembur itu kan lebih banyak dari uang gajian per hari. Betul ya kalau kerja? Misalnya saudara kerja sehari, gajinya 1 juta, 100.000. Nanti lembur 2 jam 100.000. Lah lumayan. Saudara kalau disuruh lembur di kantor, kan tidak ngomel. Kenapa? Tahu uang lemburan luar biasa. Saya berkhotbah belum lama ini, kalau saudara tidak investasikan waktu, tenaga, keuangan, kepandaian dan lain sebagainya untuk kerohanian saudara, saudara tidak akan melihat mendapatkan hasil apapun di depan sana. Kalau saudara setiap bulan menginvestasikan uang saudara 100.000 saja setiap bulan secara rutin, maka di akhir tahun saudara dapat 1.200.000. 100.000 ini jangan dimasukkan di bank. Kalau saudara nabung 100.000 di bank, nanti akhir tahun bukan 1.200.000 tetapi kurang saudara. Lain halnya kalau saudara investasikan tiap bulan 1 juta. Di akhir tahun 12 juta. Lewat 10 tahun 120 juta plus bunganya. Kalau saudara tidak pernah menginvestasikan uang apa-apa, di akhir tahun dan di akhir tahun ke-10 yang saudara dapati adalah utang. Dalam hal rohani, kalau saudara tidak pernah menginvestasikan apa-apa, maka nanti kalau tahun ini berakhir, saudara belum mati dan Tuhan belum datang, saudara ya begitu-begitu saja, malah mengalami degenerasi, penurunan. Firman Tuhan menulis loh, tidak masalah manusia batin, manusia jasmani saudara. Manusia jasmani ini makin merosot, tetapi manusia batinia yang di dalam rohani saudara ini makin naik. Haleluya. Orang, saudara, Anda makin tahun tidak makin sehat. Ingat baik-baik omongan saya ini. Makin tahun saudara berulang tahun, jangan saudara happy sekali. Saudara mengalami penurunan dalam jasmani saudara. Tidak ada orang makin tahun itu makin sehat, makin bugar, tidak ada. Arnold Schwarzenegger itu gede badannya,
juara Mister Olympia 7 kali, tato tengkorak. Sekarang tengkoraknya sudah jadi apa saudara? Hello Kitty. Coba periksa diri saudara. Makin tahun itu makin merosot. Saya pernah membaca artikel, saya sedikit lupa tapi ada yang masih saya ingat. Orang kalau sudah mencapai 60, titelnya panjang sama enggak ada titelnya itu sama saja. Dosen kan sampai 60. Dipanggil Pak Profesor, Pak Doktor. Nanti kalau dia sudah tidak ngajar, ya panggil namanya. Pak siapa begitu. Orang kalau sudah berumur, tidak perlu rumah yang besar. Dia cuma perlu kursi goyang saja. Orang kalau sudah berusia, dia tidak perlu uang yang banyak. Dia bisa menikmati yang dia punya. Jadi betullah apa kata Salomo dalam pengkhotbah. Segala sesuatu adalah lanjutin sia-siaan. Ya, apa yang sudah cari sekarang? Nanti pada klimaksnya dia turun. Tidak ada jalan naik sudah kemanapun ya. Naik terus. Gunung saja. Naik terus. Gak ada turunnya, gak ada. Kalau naik terus ini, itu bukan gunung saudara. Pada puncaknya dia turun. Nah puncaknya ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang umur 40 dia sudah turun. Jasmaninya sudah degenerasi. Ada yang 60, ada yang 70. Itu tergantung pola hidup saudara waktu saudara masih muda. Makanya bagi saudara yang masih umurnya masih muda ini, jaga. Penyembah yang sejati yang benar itu berguna bagi hidup rohani, bukan hidup jasmani, tapi hidup rohani orang lain. Perkataannya itu membangun, menghibur, menasihati, bukan perkataan yang membual. Haleluya. Ngomongnya dengan kenyataannya beda. Ada loh saudara, anggota saya mantan, itu berkata, ditanya kerjanya apa? Manajer. Waduh luar biasa manajer. Ada bawa mobil juga. Bagus kan karena manajer dikasih mobil. Satu kali kami ke rumahnya. Agak-agak siang jam 11 begitu. Loh, manajernya kok masih di rumah? Kalau manajer kan sudah pagi ya kerja, betul ya? Manajernya kok masih di rumah? Ya. Lain waktu dia enggak ada, kami tanya sama mamanya. Kerjanya dia itu apa, Bu? Kirim roti. Loh, kok kirim roti katanya manajer? Ah, manajer. Mamanya bingung. Ya sudah saya tidak lanjutin. Saya menginterpretasikan orang tersebut memposisikan dirinya sebagai manajer. Maksudnya apa? Mamanya direktur, dia manajernya, pegawainya tidak ada. Terus mobilnya mobil apa? Mobil sewaan. Mobil sewaan ngutang. Wah itu luar biasa saudara. Jangankan untuk hidupnya. Amburadul sudah. Coba, boleh enggak saudara dengan nada yang baik? Tanya dengan serius di sebelah saudara. Apakah hidup saudara sudah berguna bagi kerohanian orang lain? Coba tanya. Bagaimana bisa berguna? Baca Alkitab saja enggak pernah. Suruh berdoa saja, ngancem ke saya.
Pokoknya Pak John, saya jangan pernah disuruh doa di depan. Kalau saya disuruh doa di depan, saya akan keluar dari gereja. Ada loh yang ngancam gitu sama saya, saudara. Dalam hati saya berkata begini, siapa juga yang mau suruh lu berdoa? Paling tidak hidupmu berguna bagi kerohanian keluarga saudara. Haleluya. Lihat anak-anakmu itu loh. Baca Alkitab enggak? Enggak bisa orang tua nasihati anaknya. Jangan lupa baca Alkitab loh. Nanti lama-lama anaknya jawab, orang papa mama sendiri enggak pernah baca Alkitab. Oh iya, karena papa mama ini rabun, buta huruf. Buta huruf kok bisa baca uang? Ayo ke gereja, jangan malas. Nanti satu kali anaknya jawab, orang papa mama sendiri malas ke gereja kok. Yang berikutnya, pohon zaitun ini juga melambangkan pendamai. Kalau pohon korma hanya melambangkan orang yang benar, orang Kristen yang hidupnya benar. Kalau pohon zaitun yang pertama melambangkan sebagai penyembah yang benar, yang kedua dia juga melambangkan pendamai. Makin lama ya dunia ini makin ruwet. Saya tuh sering mengalami kejadian dan biasanya dengan perempuan, maaf ya yang perempuan di sini. Kalau soal dia lighting kiri belok ke kanan tuh udah sering. Ya, udah sering. Dan termasuk saudara juga sudah begitu. Eta ngasih lighting kiri belok ke kanan. Ya. Kalau yang tiba-tiba, yang biasa naik mobil tiba-tiba dia motong di depan saudara. Wah, sepertinya dia itu super begitu ya. Kalau ditabrak enggak apa-apa. Tapi yang sering saya alami, ada yang ngawur dan sebagainya ya. Di bel dia di tengah, di bel tambah di tengah. Bukan Grab, bukan Gojek. Kalau Grab sama Gojek kan masih bingung sama mau kemana nih ya. Dan termasuk saudara kan yang suka masuk Gojek sama Grab itu. Tapi dia lagi nyantai di tengah, di bel di tengah. Nanti kalau sudah disalip di bel, terus dia begini. Aduh, perempuan loh saudara. Jangan ketawa. Saudara itu. Saya dengar kesaksian kok minggu lalu. Mamanya ngomong, ini Pak anak saya ini. Kalau apa di tengah jalan dia gini, woi, padahal anaknya perempuan lu, saudara, malu saya. LC saya malu saya. Kalau di tempat ini bukan begini. Edan. Coba lihat kiri kanan saudara. Toilet deh belakang kiri kanan. Kalau yang laki ya biasa sih ya. Kemarin saya pulang gereja, rame, ada yang nabrak spion saya, ya. Saya di depan tabrak spion, saya langsung berhenti. Ya dia nyalip dia, maaf, laki. Kalau perempuan nyalip, Dia tahu kita naik mobil nggak bisa ngejar kalau naik mobil, ya. Dia tahu naik mobil nggak bisa ngejar, dia begini. Perlu saudara ini yang mendamaikan orang. Haleluya. Jangan datang ke rumah orang, wah ada keributan di sana. Saudara masuk, terusin aja, terusin. Ting, istirahat 1 menit, lanjut ronde kedua. Langsung sudah kasih ini piring, ini apa. Bukan begitu ya. Pendamai itu tidak bela kiri, tidak bela kanan. Bela yang apa saudara? Yang benar. Penyembah yang sejati itu otomatis dia punya sifat pendamai. Orang yang punya sifat pendamai itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu seperti pahlawan yang menguasai kota. Ya.
Jadi saudara ini makin dengar firman Tuhan, makin lama ke gereja, harus menjadi orang yang makin sabar. Haleluya. Sabar itu berasal dari rendah hati. Orang yang sombong tidak mungkin sabar. Bukan berarti sabar itu tidak marah. Marah itu boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. Loh Pak, kalau mataharinya sudah terbenam terus saya marah gimana? Ya sudah, usahakan kalau matahari terbenam sudah tidak usah marah. Itu toh jawabannya yang paling enak. Jangan saudara menjawabnya gini, loh kalau kamu marahnya sudah matahari terbenam, ya lanjutin, kamu punya waktu kesempatan 24 jam ke depan sampai matahari terbenam besoknya. Bukan begitu, itu sama dengan saudara seperti tadi. Ayo sikat terus, kurang rasanya. Ya saya sudah tahu, saya mau selesai. Mau tahu orang di sebelah saudara sabar? Coba saudara uji, sebelah saudara sabar enggak? Kalau di gereja semuanya sabar, ketawa-ketawa. Derta ini kalau di gereja full senyum. Kalau di depan full cemberut, oh bukan begitu. Tuhan Yesus sebagai teladan utama. Dia bertindak sebagai pendamai antara Bapa di surga dengan manusia. Lihat kenapa kok salib. Dia pegang tangan Bapa, dia pegang tangan kita, manusia. Dia yang rela berkorban. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Lihat ya, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban. Apa? Penebus salah. Yesus mendamaikan Bapa dengan manusia. Saya mau cerita yang pernah saya ceritakan ya. Ini kejadian nyata, mungkin saudara belum pernah mendengar, yang di rumah juga belum pernah mendengar. Bosnya perusahaan yang gede, OT. Apa itu OT saudara? Orang tua. Orang tua ini perusahaan gede. Dia membawai kecap, baterai, obat, banyak sekali. Tentu dia orang kaya. Dia ini cerita dan dia bertobat. Dia dulunya bukan orang Kristen. Satu malam dia bermimpi. Ya, dia dikejar. Dikejar oleh suku di pedalaman. Dia itu terdampar di hutan, lalu dikejar. Orang-orang ingin membunuh dia. Orang-orang biadab, tidak beradab, dia lari. Sampai satu titik di depan itu ada jurang. Waduh, dia berpikir dia mati. Dan orang-orangnya sudah makin dekat. Ya, ada jurang. Waduh, luar biasa sekali. Dia sangat ketakutan. Dalam mimpinya dia bercerita. Dia mengeluarkan keringat sampai dalam mimpinya, dalam tidurnya itu. Tiba-tiba ada orang, tidak tahu dari mana, orang itu merebahkan dirinya. Dan dia berkata, jalan di atasku. Hah? Jalan di atasku. Ya, dia tidak berpikir panjang, dia jalan sampai ke sana, lolos. Dan orang ini jatuh, karena kan diinjek. Dia masih simpen. Tidak sampai 2 hari dia mimpi lagi. Dia mimpi 3 kali. Dia cerita sama wakilnya, sama bawahannya. Kebetulan salah satu manajer di sana itu adalah sepupu saya. Ya, saya sudah tahu. Udah 2 kali bunyi alarmnya ya. Matiin dong HP-nya. Sampai mana tadi? Saya sudah tahu. Lalu sepupu saya memanggilkan seorang hamba Tuhan. Dan dia cerita.
Yang bosnya ini ngomong, siapa yang tahu nih orangnya seperti apa, kalau saya ketemu sama dia, waduh apapun yang dia minta, perusahaan saya sekalipun saya akan kasih. Karena dia menyelamatkan nyawa saya. Dan hamba Tuhan ini menerangkan, itu Yesus yang rela mati bagi kamu. Dia nangis dan dia bertobat, saudara. Saudara bisa duduk di tempat ini, bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau tidak ada pribadi yang menyelamatkan saudara, tidak mendamaikan Bapa dengan saudara, kita jalannya menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Maka itu hargai korban Kristus. Waktu yang sisa yang masih ada, gunakan sebaik-baiknya. Bikin resolusi yang baik bagi saudara, bagi hidup rohani saudara. Ingat khotbah saya akhir tahun, punya goal setting, khususnya dalam hal rohani. Supaya kalau misalnya Tuhan masih berkehendak saudara masih hidup akhir tahun ini, saudara bisa mencapai kemajuan dalam hal rohani saudara. Haleluya, bukan dalam hal jasmani, dalam hal rohani. Dan yakinlah, kalau rohani saudara maju, pasti soal jasmani Tuhan mencukupkan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmah dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Mari para pelayan Tuhan. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ajari kami di tahun ini Tuhan, untuk makin dekat pada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang layak kami puji, layak kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi pohon zaitun bagi-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau dalam hidup, dalam kebenaran kami Tuhan, dalam roh kami Tuhan. Tuhan, proseslah hidup kami. Biarlah kedagingan yang menempel pada hidup kami Kau kikis habis satu demi satu Tuhan. Biar kami bisa serupa dengan Engkau, makin dekat dengan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi pendamai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan kami bukan cuma sebagai pendengar firman, tapi biarlah kami seluruh jemaat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kau berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar semakin bermanfaat, semakin berguna, semakin menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati perjamuan dengan-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami.
Ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, layakkan kami untuk menghampiri Roh Kudus-Mu Tuhan, mengikuti perjamuan suci-Mu Tuhan. Terima kasih semua atas semua berkat-Mu Tuhan, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmah dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Buktikan bersama. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Yang sudah dapat bangkit berdiri. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Yang lantai atas belum ada yang dapat sama sekali. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me disiksa, dan disalibkan. Telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, semua mengangkat kedua tangannya, nyanyikan dari hati saudara. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku,
lebih dari segalanya. Yesus, sembah Tuhan. Yang baru kau dengar, jadilah penyembah yang benar. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan. Tuhan, terima kasih. Semua mengangkat tangan kanan. Roti melambangkan tubuh Kristus yang disiksa, dipecahkan dan ada di tangan saudara pada hari ini. Yakini itu bukan sekedar roti. Jalani perjamuan kudus hari ini bukan sekedar rutinitas, tetapi sesuatu yang saudara perlukan untuk hidup saudara. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan, lebih tinggi daripada kepala. Engkau yang benar-benar membutuhkan tetesan darah Kristus, ambil. Arahkan mata iman saudara di bawah kayu salib dan ambil. Tanda darah yang pertama itu menyelamatkan hidup saudara. Tanda darah yang kedua itu akan membangkitkan saudara dari kematian. Dan yang berikutnya akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu, menolong segala masalahmu. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Terima kasih Bapa, bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, minum jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Tuhan memberkati, menjamah setiap tangan yang terangkat. Mereka yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, juga yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di rumah masing-masing. Jamahan Tuhan ada dalam hidup saudara. Mengalir kuasa pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Turun dalam hidup saudara. Damai Allah memenuhi hidup saudara. Tahun ini kami arungi dengan Tuhan sebagai nahkoda hidup kami. Nahkoda kapal ini, nahkoda hidup ini kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Maka yakinlah, hidupmu akan terpelihara, kapalmu akan sampai ke tujuan, kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Segala permasalahan yang dihadapi anak-anakmu, besar maupun kecil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan penolong saudara, Tuhan penghibur saudara. Dialah sumber berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan dalam hidupmu. Dan kami yakin janjimu ya dan amin. Karena Engkau yang mengucapkan kekal adanya, tidak berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang beriman mengakhiri dengan terima kasih, silakan duduk. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah kami, melihat dengan yakin tingkap-tingkap surga yang terbuka, di mana Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan menambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka di awal tahun ini, maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Janjinya yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan, kami kembalikan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.